pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita belajar juga kita diberi kelancaran dan beri manfaat dari ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, berdoa dipersilahkan. Amin. Saya absen dulu ya. Semua ada semua ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadirannya. Kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang pengukuran jenazah, menyolati dan mengkuburkan jenazah. Sholat jenazah itu ada berapa takbir? 4, ya kan? Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Takbir keempat doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, hikmah mengkubur mayit antara lain satu, mengingat kita kepada kematian. Kemudian saat kita memasuki wilayah pemakaman, sebaiknya kita mengucapkan salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum ya ahli kubur. Kemudian hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di pemakaman. Satu, yang kemarin yang tidak boleh dilakukan ketika di wilayah pemakaman. Di pemakaman. Satu, Melangkahi kuburan. melangkahi kubur atau makam. Terus tidak boleh menduduki nisan. Tidak boleh banyak bicara, apalagi ketawa ketiwi cekakaan itu enggak sopan. Nah, sekarang kita akan hari ini kita belajar tentang khotbah, kemudian tabligh dan dakwah. 3 hal ini bertujuan untuk sama-sama menyampaikan ajaran agama Islam. Tetapi 3 ini ada perbedaan. Mari kita gali lebih dalam lagi apa perbedaannya, apa manfaatnya atau pentingnya atau bagaimana kita akan mempelajarinya. Nah, kita sebagai umat Islam itu harus berdakwah. Nah, tujuan kita belajar pada pagi hari ini yaitu mengetahui pengertian dan perbedaan antara khotbah, tabligh dan dakwah. Kemudian kita dapat mengetahui ketentuan-ketentuan, bisa rukunnya, syaratnya atau etikanya khotbah, tabligh dan dakwah. Setelah belajar itu kita harus mengerti itu semua ya. Nah, kita sebagai umat Islam kan diwajibkan untuk berdakwah. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Belighu ani walau ya. Sampaikanlah dariku walau 1 ayat." Ya. Nah, dari hadis ini kita ketahui bahwa kita diwajibkan untuk berdakwah atau menasihati atau menyampaikan sesuatu darinya Rasulullah, dakwah Rasulullah, ajaran Islam kepada sesama muslim, ya kan? Nah, jenisnya itu bagaimana? Jenisnya kan ada khotbah, balik dan dakwah. Nah sekarang Bapak mau membagi 3 kelompok. Kita akan menggunakan model atau metode pembelajaran one style, one strike. Artinya apa? 1 tinggal, 1 bertamu. Nanti kita akan belajar rumah-rumahan, ya kan? Ya rumahnya satunya itu
ada yang satu tinggal dan satunya ada yang keliling ke rumah-rumah untuk bertamu menanyakan informasi. Ya kan? Lah etikanya kita harus memakai etika bertamu. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh bertamu? Kalau boleh, langsung duduk bertanya dan dari informasi. Nah, sebelumnya saya akan membagi 3 kelompok. Misalnya 3 kelompok. Siji. Ya, dari belakang ya 1 sampai 3 kembali ke 1 lagi. Dari belakang dari Mas Noval. 1 Belum. 1 2 3. 1 2 3 Nah. Ya kan? Mangga. Udah siap? Untuk selanjutnya silakan. Ya, tugasnya kalian mencari materi ini per kelompok sudah tahu materinya. Nanti kalau sudah selesai ya kan, sudah selesai semua, tugas kalian bertamu. Pilih salah satu kelompok untuk bertamu. Juga bebas lah. Pilih salah satu kelompok aja. Pilih salah satu anggota untuk bertamu maupun berdiam diri di rumahnya. Paham? Kalau sudah paham, silakan kelompok 1 sini. Ini ya, kelompok 2 sini, kelompok 3 sana. Pas. Aku Paham? sini gini, sama loro. 1 2 3. Ingat, ada bertamu. Jangan mau nyelono. Hei, materimu apa? Nggak boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya Assalamualaikum boleh bertamu? Kumut. Boleh pakai bahasa Jawa, ngapunten, kula nuwun, nggak apa-apa. Assalamualaikum balik kubur. Kalau sudah paham, ayo kita rubah karakternya. Iya. Silahkan bagi materinya dan yang apa. Sita nulis. Ini terus kabeh ojo apa. Kita kebaik. Baiklah. Ya selesai. Siap berpencar? Ingat, Tuh, Pak, dijak jawab salam dulu. Assalamualaikum. Bolehkah bertamu? Ya siap. Assalamualaikum balik kubur. Kalau siap silakan. Saya. Silakan kalian berpencar untuk ke rumah tetangga kalian. Aku beri sering. Dia sakrono. Assalamualaikum. Ali kubur. Bolehkah saya bertamu? Tidak. Terima kasih. Iya. Bisa emang. Aku sendiri. Oh, materinya apa? Ini saya. Perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah. Tak kita kena. Aku mau coba ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau berapa nih? Silahkan. Assalamualaikum. Ini petani. Soalnya sing Nah, orang sih sana enggak apa. ya Allah. Ya, apa sih kayak perbedaan.
bareng-bareng ya. Yang pertama adalah perbedaan ya. Kita dapat dari kata bahasanya, asal bahasanya khotbah itu dari kata khotobah yaktubu khutbatan yang artinya memberi nasihat. Kalau dakwah dari kata da'a yad'u da'watan artinya mengajak menyeru ya. Kalau balik tablik dari balagha yabligu nah artinya adalah menyampaikan. Nah, dari kata bahasa ini kita bisa membuat kesimpulan atau perbedaan. Pertama adalah kalau khutbah itu menasihati orang muslim lainnya tapi kalau khutbah ini ada waktu tertentu, yaitu di sholat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau yang tablik itu menyampaikan kepada orang muslim. Yang khutbah itu menasihati. Kalau yang tablik menyampaikan pesan dari Allah ke muslim lainnya. Kalau dakwah di sini mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pengertian ini, dakwah itu mengajak orang yang tersesat, ya kan, kembali ke jalan Allah. Misal, kalau orang ceramah itu, ceramah di pengajian itu tablik atau dakwah? Tablik. Nah, kalau dakwah contohnya yaitu adalah yang dilakukan oleh Gus Miftah di Jumatan di pengajian di klub malam, diskotik, karaoke. Ya. Dari kata dakwah itu kan menyeru, mengajak ke jalan Allah. Nah, yang artinya adalah menyeru orang yang tersesat, ya kan, untuk kembali ke jalan Allah. Itu dakwah. Kalau tablik itu menyampaikan pesan Allah kepada orang muslim, sudah muslim gitu. Paham ya perbedaannya ya? terus selanjutnya Kalau pengertian sudah paham, kalau pengertiannya khutbah itu menyampaikan atau nasihat pada kegiatan ibadah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau tablik kegiatan menyampaikan pesan Allah kepada orang muslim lainnya. Kalau yang dakwah menyeru, mengajak orang ke jalan Allah. Itu pengertian berbeda. Benar? Kalau ada kita ke pentingnya khutbah. Mas, mau nanya. Itu dakwah, tabligh sama khutbahnya itu apa harus ke orang Islam? Maksudnya ini kayak kita ngajak orang yang kayak Islam. nah ya buat nonek Ya, Melu pembuka. ya. Yang maksudnya benar yang biar kayak ini ya. beda agama Nah, beda agama apa? Nah, ini. kayak ngomong Nah, itu temen lo nah itu dakwah itu. Maksudnya dakwah itu kita mengajak meskipun Islam, tapi dia masih berbuat kejelekan. Misalkan mendem, minuman gede judi, kan Islam, mesti agama Islam. Kita menyeru untuk kembali ke jalan benar itu namanya dakwah. Gitu. Jadi kalau dakwah itu nggak harus non Islam gitu. Islam juga boleh, tapi dia melenceng. Ngelengke, menyeru mengajak nah. Pokoknya dalam bareng-bareng anak ngenceng, gue ngajak dalam salah. Karena hasilnya itu masuk dakwah. Paham? Orang. Paham. Nah sekarang adalah pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah. Khutbah itu penting karena apa? Sebagai rukun ibadah sholat tertentu. Khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri. Itu rukunnya dalam ibadah tertentu. Itu penting, khutbahnya ada. Kalau nggak ada khutbah, tidak sah itu ibadahnya. Itu khutbah, ada tahu pentingnya, fungsinya
ya tadi seperti pengertiannya untuk menasehati orang muslim, mengingatkan, menasehati gitu. Nah gitu ya. Kemudian tabligh itu menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya semasa Nabi Muhammad masih hidup. Seluruh waktunya dia berusaha untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Pentingnya tapi apa? Menyampaikan wahyu Allah kepada orang Islam yang belum tahu. Misalkan dulu di zaman Rasulullah, ya kan, belum ada kewajiban sholat. Tapi setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad, dia mendapatkan firman Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu satu hari. Nah, dia menyampaikan kepada umatnya. Nah, pentingnya tabligh itu ialah untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada umat Islam lainnya. Benar? Yang pentingnya khutbah kan ya? Sama atau enggak? Udah? Kalau belum ada tambahan, silakan utarakan. Yang tabligh tadi kan yang khutbah sudah ditambahi masuk mah. Yang tabligh silakan, yang mungkin belum saya sampaikan atau kurang saya sampaikan atau salah bisa saya sampaikan, silakan. Kita sini belajar semua, nggak ada yang salah, hanya benar, cuma belajar. Saya itu juga belajar. Cara apa? Sama? Yang berbeda. Kemudian pentingnya dakwah. Dakwah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kemana tadi Pak? Kemarin ayo. Ayo. Fardu kifayah kemarin ayo. Fardu kifayah. Fardu itu ada fardu ain, fardu kifayah. Iya, fardu ain itu bagaimana? Fardu kifayah. Pening salah siji. Sak desa ngono to. Pening ono siji sing ngakoni. Iya, piye? Oh, enggak bahasa Indonesia ini bilang. Silakan kalian bisa jelaskan kepada teman kalian. Buka Google. Ayo. Oh, ngono. Iya ngono. Mbak Nanda itu cepat. Iya mana? Mana ada bahasa Indonesia? Mas Evan, Mas Evan. Fardu kifayah adalah satu garis aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan. Apabila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Nah, jadi fardu kifayah itu ialah jikalau kewajiban ini sudah dilakukan salah satu toktil, ya, orang lain itu sudah gugur kewajibannya, itu fardu kifayah. Seperti sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau ada orang satu desa ini meninggal satu orang, kada yang sholatin, semua desa itu dosa semua. Tapi mungkin salah satu ada yang sholat, gugur semua kewajiban orang desa itu. Nah, fardu ain itu ya semua individu wajib semua melakukannya. Sholat, puasa, zakat. Lah, fungsinya adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia dan akhirat menyeru, mengajak ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Itu pentingnya dakwah. Bab dakwah gimana? Pentingnya? Ada yang menambahi? Atau yang kurang saya, ada yang belum saya sampaikan, saya sampaikan. Siapa syarat teko? Bisa dakwah, bisa melalui berbagai cara. Dakwah dibagi menjadi dua. Nah, dakwah jadi dua apa? Dakwah bilhal, ada bilisan. Apa itu? Bilhal melalui perbuatan, disampaikan melalui perbuatan. Kalau bilisan melalui ucapan atau lisan. Nah, jadi dakwah itu ada dua, dengan perbuatan dan dengan lisan. Nah, sekarang kita ke ketentuan khotbah, tabligh dan dakwah. Nah, coba ini yang laki-laki pernah sholat Jumat? Nah, Gak tahu. Pastinya tahu ya. Nah,
ketika kalian sholat Jumat, rukunnya itu bagaimana? Sholat khutbah. Pertama ya, ialah sudah. Yuk Pak yuk. Adalah membaca surat Yasin, membaca sholawat, wasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Ya. Nomor 6, berdoa pada khutbah kedua atau khutbah sami. Nah, itu rukun khutbah yaitu membaca hamdalah, alhamdulillah. Kemudian syahadatain, tahu apa syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus selawat. Kemudian takwa, berwasiat agar semua jamaah Takwa Jumat pada itu Tuhan yang Maha takwa pada Tuhan Maha Esa, Esa. menjauhi larangan Ya, larangannya. Kemudian baca Al-Quran. pada salah satu khutbah. Nah, khutbah. Khutbahnya di berapa? 2. Nah, 2 Ra. Yuk Dua Pak. kan? Pak kali lo. Dublek. Kita apa? Kata Jumatan. Terbongkar. Sabar atau Jumatan. Kemudian syarat khatib harus Islam. Non Islam boleh? Hutan Tidak ya. Artinya tidak balik enggak? Balik. sunat Balik atau balik? Balik. sudah Balik. sudah sunat. Kalian sudah balik? Ya. Sudah. Kalau laki-laki itu sudah balik itu adanya apa? Mengalami Sunat. Mimpi basah. Kalau perempuan? Ya, Head. menstruasi. Head yo. Head. Ketiga, berakal sehat. Orang gila itu tidak boleh. Jumatan. Boleh tapi bukan nggak wajib kalau orang gila. Nah, ini yang dipakai syarat khotib ini kurang satu. Laki-laki. Iya. Perempuan juga ente yo. Kenapa? Tadi katanya. Wes kok lu cowok. Cowok. Iya. Ini buat bukunya. Dia karo turu. Ada mana udah ya. Ini harus laki-laki ya. Perempuan itu kan itu wajib cuma kan ya. Hutan Oh, Sunnah. Ya, sunnah. kuwi apa? Salah takut kok. Nah itu syarat khotib. Kemudian sunah khotbah yang pertama adalah berdiri ketika mampu. Tidak mampu. Oh kesini ada. turu Oke, tidak apa-apa. bubuk turu miring. Terus mengawali khutbah dengan salam. Khutbah hendaknya jelas ya, Tuh, jelas mudah dipahami. Pak Boy. Jelas. Pak Boy. Kadang-kadang kan Kesultan lo nop. Awas ya nop. Kesultan nop. Doning kuai. Gak sabaran Di zoom jak di zoom. Ayo balik ke laptop lagi. Tang kakek guru. Khutbah hendaknya jelas dari katanya, artikulasinya, harus jelas. Gak Agar nasihatnya itu bisa sampai ke jamaah. bisa dipahami. Lah aku lo gak jelas. Khotibnya harus menghadap jamaah, nggak mungkin membelakangi. Khotibnya hadap sana, jamaah ke sana. Jadi orang sendiri. Mutungan. Mungkin ya. Khotibnya mutungan. Nopal ya Wi. Menentukan rukun khutbah, rukun harus urut ya. Gak urut. Masuk sedewe langsungan salat jenenge. Ceramah dulu baru alhamdulillah. Harus urut ya. Rukun itu harus urut seperti rukun sholat juga harus urut. Rukun sholat. Nah, habis takbir langsung sujud. Nggak boleh. Nopal kan. Sholat tinggal berapa? Orang menurut saya langsung sujud. Posisi saja. Membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua kali khutbah. Surat Al-Ikhlas tahu nggak Al-Ikhlas? Allah yo hafal. Jadi kalau kita sebagai khotib ketika duduk gitu loh, kita baca Al-Ikhlas, kemudian berdiri lagi untuk khutbah ke dua. Kemudian ada tambahan untuk yang materi ketentuan.
yang belum saya sampaikan atau ada yang perlu disampaikan? Terserah kan. Sudah? Atau belum? Apa isin mau nanti kok tinggi. Nggak boleh nambah. Kita kok yang jawab kita. Teko isi rapet dalan. Iya. Buat Mulai serakin sampai kok gemuang. Kayak muter-muteran. Buat bos akhir itu loh. Mas mau tanya Ya. buat Buat apa? khotib, tablik sama dakwah itu apa harus laki-laki apa perempuan juga bisa? Kalau yang khotbah harus lagi. Wajib laki-laki. Berarti kalau tablik sama dakwah itu perempuan juga bisa. Wis ora. Ya. Nah, kok. Kemudian kalau tablik, jadi kita ke tablik. Pertama syaratnya sama dengan khotbah, tapi di sini nggak ada tentang laki-laki maupun perempuan saja, tapi semuanya boleh, semua gender ya. Nek, campuran. Campuran. Nah itu dipertanyakan itu. Intinya Islam balik beragam menerima ajaran Islam, harus tahu ajaran Islam. Waria. Kemudian etikanya lemah lembut, tidak kasar, tidak merusak. Tidak merusak itu secara ilmunya tidak merusak. Raselelean. Ini tidak merusaknya bukan itu ya, bukan merusak orangnya, tapi merusak ilmunya yang disampaikan. Diubah-ubah. Ubah-ubah, jadi merusak. Sak-sake dhewe. Sak-sake dhewe tanpa ada sanad ilmunya ke Rasulullah. Kita itu menuntut ilmu itu harus ada sanadnya. Terus kan runtutan sampai ke Rasulullah. Saya belajar kayak ini sampai sahabat kan Rasul Allah harus sampai. Nabi. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Zamannya orang Jawa pakai bahasa Inggris. Gak ada orang. Lah wong ning wong Jawa aku ora Malah iso. plung-plung ora. Kemana Tapi ini wong Jawa diceramai bahasa Arab. Ulu deh. Berjamaah berpengajian langsung mumet angin Pak. wong Jawa lan Jawa. Ini ngomong apa ini? Kita sebagai mubalik kita harus tahu ya, kita ceramah bagaimana. Kalau pemuda kita harus menggunakan bahasa pemuda. Lo gue nggak apa-apa. Lu gue, aku kamu. Iya. Nah, kalau orang tua itu bagaimana? Orang tua itu harus pakai sopan santun gitu. Kita kan orang muda. Ya kita sama orang tua, kita harus menggunakan bahasa krama. Nek iso, yo Indonesia. Orang tua kan nggak semuanya nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia. Dan aku gak iso bahasa Jawa, gak iso bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia piye? Turu kabeh. Kalau nggak bisa pakai bahasa itu nggak apa-apa. Berarti bahasa kita itu bisa dimengerti, bisa ditranslate ke otaknya jemaah kita. Bahasa Arab. Menurut materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Jadi sanadnya harus sumbernya bagaimana. Yang memang menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Jangan mengharapkan imbalan. Pokoknya jujur tablik di sini. Wah, aku rada payah. Bayarannya piro? 5,5 juta. 1.000 ora sido. Sithik enggak boleh ya kelas. Kemudian sabar ini menghadapi jamaahnya. Jamaahnya kalau nggak jelas atau orang dulu dia ngomong tidak boleh. Sampai pulang ngomong ini jerupang mangu. Nah, gak jalan. Iya jalan. Uang bensin. Kemudian tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan. Angkire. Termasuk ini jangan sampai kita berceramah itu bertujuan untuk memperpecah umat, menjelek-jelekan organisasi lainnya. Si organisasinya A itu ajarannya bid'ah, maksudnya dolalah, gak apa-apa, jangan diikuti, gak boleh. Kita itu sebagai masyarakat sudah dijelaskan bahwa umat Islam itu akan berpecah menjadi 73 golongan. Itu harus kita maklumi kalau ada perbedaan gitu.
kita ada perbedaan itu harus jangan menggunakan kekerasan, jangan fanatik gitu. Kefanatikan kita akan memperpecah umat begitu banyak gitu. Kita nggak setuju dengan organisasi A, kurang cocok dengan organisasi lainnya, kan pecahnya mungkin banyak gitu, memecah belah. Paham? Kemudian yang terakhir, ketentuan dakwah, syaratnya juga sama. Kalau tabligh itu orang yang tabligh namanya mubalik. Kalau dakwah orangnya dai. Mungkin yang kelompok 3 ya. Ada tambahan lagi. Ada yang tanya? Ditanya? Enggak. Ya. Aku harus biar Kalau nggak datanya, kita simpulkan bersama-sama materi hari ini. Pertama adalah pengertiannya apa? Kalau khutbah itu Bah itu menasihati, mengajak. Kemudian tabligh menyampaikan pesan Allah. Kemudian dakwah menyeru. memanggil, mengajak. Nah, syaratnya khutbah tadi apa? Laki-laki. Balik berakal sehat. Sehat. Balik atau balik? Balik. Balik berakal sehat dan Islam. Dan terakhir juga mengetahui ajaran Islam. Kemudian hukumnya dakwah apa? Wajib apa? Wajib. Hukumnya dakwah kifayah. fardu Kifayah. kifayah. Fardu baik. Wajib. Ini Fardu kifayah. Dah? Sekarang buka untuk latihannya di halaman 62. Silakan kerjakan ya. A, B, C dan B. rusak. Banyak mas. Bisa. Yuk. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, silakan kerjaan kalian dikumpulkan ke saya. Ini Pak. Bisa diestafetkan ke Jangan dilempar ya. Enggak apa ya, Pak. Tidak saling. Santri gue. Sudah semua? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, sudah. Demikian Sekian pada pertemuan hari ini. Jangan lupa hari Sabtu dan Minggu tolong lagi untuk datang terakhir 1 minggu. Oke. Paham ya? Sabtunya sore. Sabtunya sore atau pagi? Pagi. Ya, sore aku gak butuh. Pagi atau sore? Pagi atau sore? Anu aku. Pagi. Iya mana toh mana pagi. Ojo manut tapi orang mlebu. Wong iki kemudian. Tak pergi bisa.
Yuk. Aku jaluk Pagi esok ya. aku gak sing iso kedua. Pagi ya. Nanti kita akan menggunakan metode yang seru lagi. Saya cari bagaimana cara menyampaikan sejarah. Materi sejarah itu kan susah karena sejarah itu mempelajari masa lalu. Apalagi masa lalu mantan ya. Susah. Ganti mantan. Jadi sakit hati kan. Nanti. Ya, tetap semangat meskipun kita belajar masih di rumah. Karena ada pandemi COVID yang masih belum selesai, semoga COVID atau pandemi ini bisa selesai secepatnya dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.